sesuai yang minggu satu dua tiga aja lah ya. Jadi yang gue dapat dari Bu Linda itu minggu satu bahasnya pengenalan, habis itu nanti minggu tiga gue lihatnya dia bakalan bahas Graham Smith, bakalan ngebahas filosofi Graham Smith. Nah, jadi karena situasinya juga lagi nggak bagus, dalam artian lagi banjir juga, jadi gue persingkat aja untuk malam hari ini. Buat yang nggak paham, misalnya di grup, ada grup kan dari Salesforce sendiri. Oke, jadi kita masuk ke ini contoh soal UTS tahun lalu yang gue pakai gue UTS kemarin tahun awal. Nah, jadi di sini tuh kita punya nomor satu pada soal UTS kemarin, yang dimana dia tuh suatu himpunan sinyal terdiri atas tiga buah sinyal yang dipresentasikan dengan, berarti dia punya tiga buah sinyal, S1, S2, dan S3. Nah, terus yang gue lihat juga dari PPT Bu Linda, kurang lebih contoh soalnya sama ya yang di minggu ketiga. Itu dari gue ambil dari Bu Linda, sementara yang dari Pak Suartono kurang lebih sama. Nah, terus kita lihat lagi di sini, gambarkan sinyal S1T, S2T, dan sinyal S3T pada selang waktu 0 sampai 3 detik. Nah, yang pertama kita lihat itu pertama adalah S1T. Nah, S1T itu kita ngelihat nilainya -1, berarti di saat dia 0 sampai detik pertama itu dia di -1. Nah, makanya kenapa di sini dia di -1 sampai ke detik pertama. Nah, terus S2-nya itu nilainya 1 dari detik pertama sampai detik kedua. Nah, di sini. Jadi setelah dia di bawah, dia bakalan naik ke atas. Habis itu di bagian atas ini baru digambar lagi di nilai 1 sampai dia detik kedua. Nah, dari detik kedua sampai seterusnya nilainya 0 sesuai dengan syarat yang udah dikasih tahu di sini. Gitu. Jadi untuk gambarnya, sinyal S1, sinyal S2, sinyal S3, cara gambarnya sama. Nah, kalau sinyal S3, dia kan mulainya dari satu, dari detik 0 sampai detik satu. Jadi, dia mulai dari satu, dari detik 0, yang dari sini, sampai detik satu di sini. Habis itu -1, nah dari sini dia turun, dari detik pertama sampai ke detik ketiga. Nah, setelah itu lainnya 0. Gitu. Terus untuk S2-nya, S2-nya kan dia nggak sebutin tuh dari detik 0 sampai detik 2 dia di mana. Nah, tapi di bawah angka 2 ini, dia menyebutkan kalau semisal dia selain 2 dan 3 detik, maka dia nilainya 0. Berarti dia dari detik ke 0 sampai detik kedua, itu dia masih bernilai 0. Nanti pada saat dia detik kedua, baru dia naik ke angka 2, ke nilai 2. Nah, setelah naik ke nilai 2, dia cuma sampai ke detik ketiga nih. Setelah detik ketiga, ke detik keempatnya itu udah mulai. Itu untuk menggambarnya. Jadi menggambarnya cuma harus melihat ininya aja, terminal apa, sorry, sinyalnya aja. Sinyalnya minta kemana-kemana, jadi tinggal digambarin aja. Nah, terus dengan prosedur Gram-Schmidt, tentukan fungsi basis dapat merepresentasikan sinyal-sinyal tersebut. Nah, eh, untuk rumusnya sendiri, itu dia ada di sini. S1 sama dengan ini, integral 0 sampai 1, 1 kuadrat dt, ditambah dengan, nah jadi dia ngambil dari sini. Nah, sorry, gua hapus dulu deh, biar enak lihat. Nah, jadi untuk menentukan gram split pertama, kita lihat energi sinyal pertama. Kita cari energi sinyalnya dulu. Nah, cara mencari energi sinyalnya itu kita melihat dari sini dulu nih. Dari dia kan mintanya S1, S1. Berarti dia S1 sama dengan S1 sama dengan integral 0 sampai 1 detik dengan nilainya berapa? 0 sampai 1 detik. Min 1 kan. Nah, ini harusnya min 1. Sorry. Nah, ini harusnya nilainya -1. Ini 1 kuadrat dt. Nah, tapi kan satu satu biasa dan 1 kuadrat itu sama ya. Jadi kalau dia dikuadratin pun otomatis dia bakalan nilainya tetap satu, satu ditambah satu dia hasilnya dua. Nah, terus setelah kita mendapatkan energinya, kita masuk untuk menentukan fungsi basis pertama. Cara menentukan fungsi basis pertama itu rumusnya ada di sini nih. S-nya itu nggak perlu S1, jadi kita menyesuaikan, kita nyari S berapa dengan basis ke berapa. Kalau misal basis pertama dengan S1, otomatis kita masukinnya S1T dibagi dengan akar dari E1. Akar dari E1 kita udah dapat di sini nilainya 2 joule. Jadi sama dengan S1
P per akar 2. Nah, S1T kan punya dua nilai. Berarti kita juga bikin sifat seperti ini. Kita bikin syarat seperti ini. Jadi S1T per 2 untuk mencari basis pertamanya, berarti S1T per akar 2, kita lihat yang paling atas. Di saat dia detik 0 sampai detik 1, dia nilainya minus 1 kan. Berarti minus 1, berarti ini kita masukin minus 1 per akar, sorry, akar 2. Gitu. Nah, jadi di saat dia detik 0 sampai detik 1, dia nilainya minus 1 per akar 2. Di saat dia 1 sampai detik 2, dia nilainya 1 per akar 2. Nah, kalau dia nilainya apa di atas dari 2 detik atau di atas dari waktunya, maka nilainya adalah 0. Karena 0 per apapun itu sebenarnya bakalan 0. Habis itu, lanjut kita masuk ke S2. Karena S1-nya fungsi basisnya udah ketemu, kita masuk ke S2-nya. Nah, S2-nya caranya kurang lebih sama, tapi dia punya persamaan cuma satu aja, ya, dari 2 detik sampai 3, dia 2 dikali 0 detik. Kenapa 0? Karena kan sisa dari apa namanya, selain angka 2 ini adanya cuma angka 0 kan. Jadi kalau dijabarin kayak gini, nah itu dia jadinya dari akar apa dari integral dari waktu 2 ke 3 itu kan dia jadinya 2 ya, 2. Sementara lainnya cuma 0. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Itulah kenapa eh, untuk mencari energi awalnya, nah dapatnya dia 0 sampai 3 detik, ya, dia hasilnya sama dengan 0. Nah, habis itu kita bikin fungsi dari Gram-Schmidt. Ini sama, ini ngambil dari atas saja dari diturunin ke bawah karena kan hasilnya sama ya. Di saat dia 2 sampai 3 detik hasilnya 2, di saat dia di atas 3 detik atau di bawah 2 detik itu hasilnya 0 gitu. Nah, terus definisikan fungsi basis kedua. Nah, kita definisikan fungsi basis kedua rumusnya ini. G2T sama dengan 2 per integral, akar integral dari 2 detik sampai 3 detik 4. Kenapa 4? Karena di sini G dikuadratin. Jadi otomatis dia 2 kuadrat tambah 4. Sama dengan hasilnya 2 per 2. Karena 4 kuadrat, 4. 4 diakarin sama dengan 2. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya dapat di saat dia 2 sampai 3 detik, hasil dari fungsi basis keduanya adalah 0, 0, 1. Ya, habis itu masuk untuk penyelesaian berikutnya. Ya, kalau ada yang bingung mau ditanyain, boleh nanti di screenshot terus kita bisa grup ya. Soalnya kondisi di sini juga lagi kurang. Terus, nah, sisanya hampir sama. Untuk menentukan basis ketiga dari S3 juga itu sama. Untuk menentukan basisnya kurang lebih caranya sama. Habis itu setelah kita dapat semua basisnya, nanti soal ini bakalan saya kasih ke teman-teman developer. Nanti kalau teman-teman developer mau di sharing nggak apa-apa. Ini eh, dari bidang soal gitu. Nah, terus, nah ini kalau yang nanya kenapa dia 0,707 itu hasil dari satu per akar 2 tadi. Satu per akar 2 hasilnya bakalan 0,707 sekian gitu. Nah, terus untuk penggambarannya kurang lebih sama. Kayak yang pertama tadi, kalian lihat dia sesuai dengan keinginan perintahnya, syaratnya. Kalau syaratnya mintanya dari 0 ke 1 dan 0,07, kita perkirakan aja. Ini sampai sini. Dan seterusnya. Sama juga kayak ini. Gitu. Itu untuk mencari grand fit. Nah, dari grand fit itu sebenarnya susah nyari basis kedua, S2, sama nyari dari basis S3-nya. Itu cukup rumit rumusnya. Jadi harusnya nanti dijelasin sama dosen masing-masing di kelas. Kalau semisal ada yang bingung, untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa masukin soal-soal di grup Telcourse, biar itu yang bisa dijadiin bahan untuk saya kasih tahu nanti di depan. Oke, itu untuk bagian A-nya. Bagian A udah selesai, habis itu bagian B juga udah selesai. Terus gambarkan konstelasi sinyalnya. Nah, untuk penggambaran konstelasi sinyal, itu didapat dari sini. Ini fokus dulu ya. Nah,
Ini bisa dapat konstelasi sinyalnya dari sini. Ya, dulu. Nah, untuk mencari konstelasi sinyalnya, kan kita udah dapat tuh tadi energi joule-nya itu dari energinya itu adalah sorry, energinya itu 2 joule, tapi diakarkan. Jadi hasilnya bakalan akar 2. Nah, makanya yang akar di sini dia maksudnya akar 2. Tuh, akar 2 basis pertama. Gitu, atau satu satu basis satu. Gitu. Nah, terus untuk S2-nya, kalau yang di kalau yang di sini, dia bilangnya 2 basis 2. Nah, itu dapatnya juga sama tadi ada di sini juga. Yang warna biru. Maka S2-nya bla 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 bla, dan hasilnya adalah 2 basis 2. Gitu. Nah, terus yang ketiga juga sama caranya dia udah menjawabin di sini. Kan soalnya saya kasih ke orang-orang apa ke teman-teman telkom. Nah, di situ setelah kita mencari, kita udah dapat kalau kalian nanya, Bang kan tadi hasil dari S1T itu dia 0,707 ya. Nah, tapi kan di sini kita punya akar 2 dikali dengan si 0,707 tadi. Nah, itu dikalikan aja, habis itu dapat hasilnya S1-nya 1,414. Nah, untuk S2-nya 2 dikali delta 2. Oh, sorry, 2 dikali dengan basis kedua. Basis keduanya tadi kan 1 ya. Nah, basis kedua itu 2 dikali 1 aja. Hasilnya menjadi 2. Nah, untuk S3-nya, gitu, kurang lebih sama caranya. Jadi kalau dia 2 akar, basis satu kan, 2 akar basis satu hasilnya 1,414, dikali dengan basis kedua 1. Nah, terus dengan menggunakan representasi vektor dari sinyal, itu energi rata-rata. Nah, untuk mencari energi rata-rata kan tadi sebenarnya caranya langsung dikuadratin kan ya, seperti yang ada di basis 2 tadi. Jadi tinggal dikuadratin aja. Nih, yang awalnya akar 2 kita kuadratkan jadinya 2 joule. Yang awalnya 2 dikuadratkan, 1,4 joule. Nah, kalau ini, kenapa dia 2 tambah satu? Kita lihat dari S3-nya di sini. Nah, S3-nya kan dia minus 2 ditambah dengan, dikurang dengan basis kedua. Akar 2 basis pertama dikurang basis kedua. Basis pertamanya kan dia 2 ya. Nah, tapi ini kan dia udah minus ketemu minus, jadi langsung dimasukkan aja hasilnya, jadinya 2 akar 2 ditambah satu dikuadratkan. Kita hasilnya sama dengan 3 joule. Karena 3 dikuadratkan, kuadratnya hilang kan, jadi 3. Ini hilang, kurang saja hilang 3. Nah, eh, mungkin buat materi pertama, buat minggu pertama sampai minggu ketiga, cuma mungkin itu penjelasan ya, soalnya materinya juga yang diberikan nama yang baca-baca, itu rata-rata kan sekali sama kayak UTS ini, gitu. Nah, kalau semisal ada soal-soal yang perlu dibahas di minggu depan, boleh teman-teman kirim ke grup Telpos, nanti saya bantu buat kerjain, bantu buat menjelaskan ke teman-teman juga gimana maksudnya. Karena kalau ini jujur, eh, kalau apa namanya, kalau misal saya ambil materinya dari PPT itu sebenarnya kurang kurang seret sekali ya, karena PPT kan udah dijelasin sama dosen, terus untuk contoh soal juga kalau kata Bu Linda udah dijelasin di kelas. Jadi kalau misal Bu Linda ngasih tugas atau misal ada tugas lain yang menurut kalian susah buat dikerjain, itu bisa dikirim ke grup Telpos, nanti saya bantu kerjakan, nanti saya bantu jelasin gitu ke teman-teman. Karena kalau ini sih cuma bisa ngejelasin secara singkat juga, karena kondisi itu juga masih kurang baik, masih lagi banjir-banjir, jadi masih ngeliatin banjir juga, kesempatan sebentar. Nah, mungkin itu aja buat sistem 2 malam hari ini. Sorry untuk terlambatannya, 45 soalnya emang laporan kosong juga. Untuk nextnya, mungkin saya bisa akan lebih kondusif lagi. Mungkin kalian bisa kirim soal-soal yang mau dibahas. Untuk misal kalian punya pertanyaan, bisa dimasukin ke grup, nanti sudah di grup. Eh, Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan untuk malam hari ini. Nomor satu aja dulu, karena dari materi Belinda itu masih masuk paling akhir itu di grafik. Nanti kalau misal buku 4, buku 5 segala macam itu bakal membahas nomor 2, nomor 3 dan seterusnya pada UTS tahun lalu. Gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman.
Sorry untuk keterlambatan malam hari ini karena kondisi cuaca juga kurang baik. Kalau juga lagi cuacanya kurang baik ya. Untuk sementara mungkin yang saya bahas itu dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di grup Telpos. Saya juga ada di grup Telpos. Itu kalau mau PC juga nggak apa-apa. Langsung saya balas itu. Saya kerjain, saya bantuin kerjain. Oke, mungkin untuk teman-teman yang udah join, terima kasih. Untuk rekan-rekan Telpos, terima kasih sore waktu terlambatannya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya